Shalom. 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 Masih ada yang tidur. Halo, selamat sore Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat beribadah pada sore hari ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang baru. Di bulan Oktober ini, di minggu pertama, kita memperingati kembali pengorbanan Kristus di kayu salib. Karya yang begitu besar buat kita semua, sehingga karya keselamatan itu boleh nyata terjadi bagi setiap hidup kita yang percaya kepada Kristus. Amin. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Yeah.
biasa bagi kami. Kami yang seharusnya jatuh Tuhan, kami yang seharusnya mati Tuhan, tapi Kau bangkitkan karena Kau mati di kayu salib dan bangkit Tuhan, untuk kami diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, buat pengorbanan-Mu, buat karya-Mu yang luar biasa. Sore hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi sujud di hadapan-Mu. Kami mau lebih Tuhan memandang kemuliaan-Mu, sebab Engkaulah imam besar kami, imam besar yang maha agung Tuhan. Terpujilah nama-Mu sore hari ini Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bersuka cita Tuhan, karena kemenangan sudah kami alami, kemenangan sudah kami miliki Tuhan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Beracaralah dalam ibadah kami pada sore hari ini Bapa. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Sebab Dia akan menebus kita, menebus yang hidup. Amin. Yes. Mari kita tepuk tangan. Sebab kita tahu bahwa kita Dialah Yesus.
kita yang hidup, amin. Begitu besar kasihnya buat setiap kita telah tercurah. Karyanya yang luar biasa, kasihnya yang mulia. Betapa dalamnya, betapa lebarnya. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Sungguh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih Tuhan kepada setiap kita. Dia sungguh Yesus, Allah yang sangat baik. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar supaya firman Tuhan. Naikkan puji
pujian Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Katakan Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus,
bulan ini kita akan bahas topik yang baru. Oportunitas, ya, dalam bahasa atau kamus bahasa Indonesia, kesempatan yang baik untuk berbuat sesuatu, waktu yang tepat, peluang atau kans. Jadi kesimpulannya menggunakan peluang dan waktu yang tepat untuk berbuat sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hadir di dunia supaya kita apa? Berbuat baik. Kita berbuat baik bukan untuk selamat. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Beda sekali ya. Kita berbuat baik bukan untuk selamat. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Karena itu orang-orang Kristen harus rajin berbuat baik. Coba kita lihat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-kata seorang pada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sama-sama, dan rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain di dalam takut akan Kristus. Perhatikan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Apa sih bebal itu? Bebal itu dablek. Sebab itu jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan jangan kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan apa? Hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh mabuk. Minum anggur boleh nggak? Boleh, sedikit. Lalu nganggur? Mabok. Ya, di Alkitab ada tokoh, seorang tokoh. Dia petani anggur, dia minum anggur, mabok. Tahu siapa namanya? Lut. Dia petani anggur yang berhasil, dia minum anggur, tapi dia mabok. Akibat mabok apa yang terjadi? Dia kutukin yang sendiri. Ya kan? Makanya orang Kristen tidak boleh bermabuk-mabukan. Dan berkatalah seorang balik dalam mazmur, kidung, puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus menyanyi dengan semangat. Amin. Jangan loyo. Kita harus memuji Tuhan dengan gegap gempita, betul nggak? Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang dengan lain di dalam takut akan Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada seorang tokoh bernama Benjamin Franklin. Dia adalah seorang ilmuwan. Dia adalah diplomat ulung Amerika Serikat berkata, apakah Anda mencintai kehidupan? Jangan buang-buang waktu. Karena dari bahan itulah kehidupan dibentuk. Bukan saja itu, tapi yang baik tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Artinya, waktu yang sudah lewat tidak bisa kita ulangi. Apa semua bisa kembali seperti dulu? Saya mau jadi anak kecil? Bisa? Tidak. Ya, kesempatan yang sedang terjadi, ya itulah terjadi. Nah, karena itu Rasul Paulus katakan, mengajukan kita pergunakan waktu yang ada. Simak beberapa berikut mengapa kita tidak boleh buang-buang waktu. Yang pertama, waktu sebagai suatu batasan. Betul kan? Waktu sebagai satu batasan. Kita ibadah diatur oleh waktu. Kita sekolah diatur oleh waktu. Kita bekerja diatur oleh waktu. Betul nggak? Nah, waktu sebagai satu batasan. Yang pertama, waktu di mana kita kecil. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti
kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kanak-kanak itu sifatnya apa? Cengeng, minta. Kalau minta sesuatu, kalau nggak dikasih, nangis, gelean, betul nggak? Ada di antara kita yang seperti itu. Kita harus jadi orang Kristen yang dewasa. Amin. Dengan berlalunya waktu, dengan teriringnya dengan waktu, makin lama kita di dalam Tuhan harus membuat kita semakin dewasa. Betul nggak? Kita harus bertumbuh. Yang kita harapkan supaya seperti itu. Orang Kristen jangan stagnasi. Orang Kristen harus maju terus. Betul nggak? Ya. Yang kedua, waktu di mana kita remaja. Kita baca Amsal 22:6. Didiklah orang muda berjalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda harus dididik. Betul kan? Anak muda harus dididik. Sejak kecil harus dididik. Dalam bahasa Indonesia masih ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Jadi kalau kita mendidik anak sejak kapan? Sejak dini. Makanya saya berulang kali katakan, kalau Anda bisa bawa anakmu sejak kecil terus dewasa, berarti kita sudah menangkan seluruh hidupnya bagi Kristus. Yang mungkin di antara kita ada yang mengenal Yesus setelah umur 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, gak jadi masalah. Itu bukan berarti terlambat, tidak. Tapi alangkah baiknya sejak kecil, sejak dini mereka sudah mengenalkan firman Tuhan. Ya dong, orang Yahudi, orang Israel itu sangat concern dengan pendidikan. Di dalam kita ulang masalah ajarkan berulang-ulang. Yang kedua, ketiga, waktu di mana kita tua, kita menikah lebih jauh. Ya, 1 Petrus 5:5. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Tunduk, apa artinya tunduk? Hormat. Tunduk itu artinya hormat, respect. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang ya, kita sebagai anak muda di sini ada beberapa anak muda, kita mau belajar apa itu? Tunduk, taat, hormat kepada orang tua. Ya, minggu kemarin saya sudah bahas bagaimana Yusuf berhasil dan diberkati Tuhan karena masa kecilnya, masa mudanya dia belajar tunduk. Disuruh nama bapaknya pergi, pergi. Dia tidak pernah membantah, dia selalu melaksanakan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Itu namanya tunduk, patuh. Ya, tidak ada ruginya kalau seorang anak patuh sama orang tua. Tidak ada ruginya kalau seorang anak hormat kepada orang tua. Kalau ayah taat sama orang tua, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Masa depanmu akan diberkati oleh Tuhan. Nah, kita lihat yang kedua, waktu sebagai kesempatan. Time is opportunity. Nah, kita lihat kesempatan untuk berkarya. Kita akan baca Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dicumpai tangan untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Masih muda, Anda harus bekerja, Anda harus berkarya. Kalau tidak bekerja, emangnya kita terus berharap sama orang tua, minta belas kasihan sama orang tua. Dari muda kita harus berkarya bagi Tuhan. Sebab itu kalau kita sudah mati, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi hidup adalah sebuah kesempatan. Kita akan lihat kesempatan untuk apa? Melayani. Yohanes 9 ayat 4. Kesempatan untuk melayani. Yohanes 9 kan kita harus mengerjakan tiga dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kita harus mengerjakan pekerjaan yang mengutus selama masih siang. Masih siang itu artinya selama masih kuat, selama masih sehat, selama masih mampu. Betul gak? Selama hanya di kandung badan kita harus bergerak, kita harus bekerja, kita harus melayani Tuhan. Amin. Di mana
Akan datang malam. Nah, malam ini mencatat apa? Usia tua. Ya, di mana tidak ada sesuatu yang dapat bekerja. Kalau Tuhan kasih hidup, Tuhan kasih kesempatan bekerja, tetap melayani Tuhan. Nah, kita lihat berikutnya, kesempatan untuk apa? Cari jodoh. Nah, ya, ini anak-anak muda yang masih single, saatnya untuk cari jodoh, cari pasangan. Jangan asal cari pasangan. Kita baca Amsal 18 ayat 22. Kita baca bersama-sama, siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik. Ia dikenal Tuhan. Orang yang mendapat istri mendapat keuntungan. Istri adalah karunia dari Tuhan. Ya, kesempatan untuk mencari jodoh, kesempatan untuk cari pasangan hidup. Cari Tuhan. Nah, cari Tuhan. Yesaya 50 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berseru kepadanya selama ia dekat. Kapan saja kita bisa bertemu dengan Tuhan. Betul kan? Kita lihat yang ketiga, waktu sebagai anugerah. Kita baca Titus 1 ayat 2 sampai 3. Waktu sebagai anugerah. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendaki telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepada sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Waktu sebagai anugerah. Betul kan? Maksudnya apa? Kesempatan apa? Untuk menerima keselamatan. Kesempatan untuk memperbaiki hidup kita. Hidup hanya satu kali. Justru karena hidup satu kali kita harus berhati-hati. Oke, kita lihat dalam 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Kesempatan untuk menerima keselamatan. Kapan? Bukan nanti sesudah mati. Menerima keselamatan itu bukan nanti, sekarang. Ya, sekarang. Kita baca 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, apa katanya? Waktu ini adalah waktu perkenan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Artinya apa? Kita jangan suka menunda-nunda waktu. Kita lihat lebih jauh. Karena itu bila ada kesempatan, kita harus cari Tuhan. Karena tidak ada kesempatan sesudah mati. Mumpung masih hidup, kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita juga harus berbuat sesuatu pada semua orang. Ya, kita lihat yang terakhir, sikap yang benar terhadap waktu. Apa yang harus kita lakukan? Apa sih sikap kita terhadap waktu? Selalu siap dalam sikap yang arif. Ya, dalam Efesus pasal 5 ayat 15 katakan, kalian itu perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Apa itu arif? Bijaksana. Ya, perhatikan dan bagaimana kamu hidup. Bukan berapa lama kamu hidup, tapi bagaimana kita hidup. Umur boleh panjang, tapi kalau tidak diisi dengan hal yang baik, tidak diisi dengan hal yang berkenan kepada Tuhan, hidup kita tidak ada gunanya. Yang kedua, mempergunakan setiap kesempatan untuk menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di dalam Efesus pasal 15, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah janda. Pergunakan waktu yang ada. Baik, kita lanjut. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, dalam Efesus pasal 5 ayat 2, sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, yang keempat, hidup tidak bercacat. Dan jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Mabuk, ya, orang Kristen tidak boleh mabuk. Minum anggur boleh? Boleh.
Jangan banyak. Yang kelima, bersukacita senantiasa. Bersukacita. Berkata-katalah seorang dengan yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bersorak. Ada waktunya kita bersorak. Ada waktunya kita diam. Ada waktunya kita menyembah. Ada waktunya kita gegap gempita. Nah, itulah yang diajarkan Tuhan pada kita. Berkatalah seorang lain dalam mazmur, hidup pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan yang segenap hati. Yang berikutnya, mengucap syukur. Nah, mengucap syukur. Apa artinya mengucap syukur? Berterima kasih kepada Tuhan. Kita harus belajar apa? Bersyukur. Benar. Ya, pada saat apapun juga kita harus belajar bersyukur. Baik, kita lihat yang terakhir. Yang ketujuh, berjalan dalam kerendahan hati. Dan rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, dalam bahasa Indonesia masa ini, untuk menghormati Kristus, hendaklah kalian tunduk satu sama lain. Tunduk, rendah hati. Ya, rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Ada orang minder, kenapa? Karena dia tinggi, nyelengceng seorangan, kayak kotianglik. Itu banyak di luar kotianglik, tiang listrik, saudara. Tinggi kurus. Ya. Ada lagi ibu-ibu. Ya, saya pernah besok sama istri saya. Ada seorang ibu, ayo bu ke gereja. Malu, kenapa? Saya kan gemuk. Saya kalau naik beca itu satu beca penuh. Ya nggak pernah ke gereja. Kenapa? Minder itu karena pendek, karena gemuk, karena tinggi dan sebagainya. Nah, itulah. Kita lihat dari jauh. Ya, dikatakan apa? Rendahkan dirimu sama yang lain di dalam takut akan Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Seluruh rakyat Aceh berkami dari awal sampai pada berkati puji-pujian, memberkati firman Tuhan, berkati Tata sudah memberikan persembahan pembecaanmu, baik untuk gas, baik untuk pembangunan, baik persembahan perpuluhan. Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Tuhan juga akan memberkati dan sesuatu kami yang sudah melayani sebagai musik leader, singer, pemain musik, petugas SI, penyambut tamu, tas kolektan, pelayan-pelayan kudus yang sudah bertugas. Tuhan juga akan memberkati, beri semangat kepada mereka semua agar kami boleh terus menatap ke depan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami, bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, sehingga tugas, sehingga pelayanan-pelayanan yang kami lakukan ke depan boleh menjadi berkat dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Tanda katamu, terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melindungi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat datang dari Allah Bapa, kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara oleh malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.